Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajarkan teman-teman satu metode screening yang juga sering saya pergunakan ketika saya ingin mencari ide saham untuk melakukan trading. Nah, untuk setupnya sendiri juga sangat mudah sekali ya, yaitu teman-teman bisa mempergunakan TradingView, jadi bisa teman-teman akses secara gratis gitu ya, dan semuanya juga sudah tersedia. Oke, langsung saja kita mulai dengan sharingnya. Nah, pertama-tama kita masuk dalam tampilan seperti ini ya, teman-teman semua di TradingView. Silakan buat akunnya terlebih dahulu jika misalkan teman-teman belum memiliki akun TradingView. Nah, untuk mencari screeningnya kita bisa membuka menu ini, produk, kemudian kita klik penyaring. Lalu kita klik saham. Nah, ini merupakan tool screening yang sudah disediakan oleh TradingView, jadi tinggal kita pergunakan saja, tinggal kita customisasi saja parameter-parameternya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan sebelum kita filter, secara jumlah saham kan luar biasa banyak ya teman-teman semua, sekitar 858 saham nih di Bursa Efek Indonesia saat ini. So tentu akan sangat pusing kalau kita tidak melakukan screening atau melakukan filter data ketika kita ingin melakukan trading seperti itu. Nah, salah satu kriteria yang sering saya pergunakan untuk melakukan screening adalah saya mencari saham dengan kriteria high volume breakout seperti itu. Nah, seperti apa sih kriterianya? Yuk kita mulai saja dengan prakteknya. Nah, jadi pertama-tama kita akan buat kriteria pertama yaitu di bagian harga. Ya, di sini kita akan buat dia di atas EMA 50 teman-teman semuanya. Jadi cukup klik di sini saja. Cukup klik filter yang sudah disediakan oleh TradingView. Ya, yang pertama seperti ini. Kemudian kita akan buat juga filter yang kedua yaitu dengan melihat pergerakan harganya. Ya, yaitu saya buat di atas 5%. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya. Nah, kenapa harus harganya di atas EMA 50? Ya, artinya supaya saham itu secara jangka pendek itu sudah mengalami momentum yang positif teman-teman semuanya. Jadi minimal sudah berada di atas exponential moving average 50-nya. Jadi secara tren jangka pendek sudah bagus. Kemudian untuk filter kedua yaitu di atas 5% untuk membantu kita melihat bahwa perubahan itu atau kenaikan itu cukup kuat seperti itu. Nah, kemudian kelompok yang ketiga tentunya adalah kapitalisasi pasar ya. Nah, bisa teman-teman pergunakan misalkan kita mulai dengan 200 miliar ke atas seperti itu. Nah, kemudian kriteria terakhir, kriteria yang paling penting adalah bicara mengenai volume. Ya, tinggal kita klik di bagian sini. Lalu kita klik di bagian setup manual. Nah, by default adalah seperti ini ya, teman-teman semua. Jangan diutak-atik lagi. Jadi satu hari kita ingin melihat bagaimana volume satu hari itu bisa di atas average volumenya. Nah, jadi kita ganti di bagian ini. Kita ganti bagian volume rata-rata seperti itu ya. Nah, sekarang kalau bicara tren, itu memang lebih bagus kalau dia bisa di atas average volume selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Cuma memang kalau di sini di TradingView pilihannya hanya ada 10, 30, 60 dan juga 90 hari. Jadi saya akan pakai 30 hari saja. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bicara volume, kalau volume satu harinya hanya di atas volume rata-rata 30 hari, itu belum terlalu kuat. Jadi kita butuh lonjakan volume untuk bisa melihat bahwa ada sebuah pergerakan buyers yang cukup signifikan di saham tersebut. Maka kita ganti dulu yang ini, itu menjadi di atas persentase. Jadi tujuannya agar saya bisa menambahkan kriteria kenaikan 2 kali lipat. Jadi saya bisa menggunakan parameter yang sudah disediakan oleh TradingView yaitu sebesar 200% atau lebih seperti itu. Ya. Nah, dari sini sudah selesai untuk setupnya, yaitu volume satu hari itu harus berada di atas volume rata-rata 30 hari sebanyak 200% atau lebih. Ya, jadi ada lonjakan volume yang terjadi di hari terakhir perdagangan daripada saham tersebut. Itu yang kita butuhkan. Nah, tinggal kita klik terapkan, maka kita akan dapatkan sekitar 17 saham teman-teman semuanya. Nah, seperti ini. So, sangat mudah sekali kan. Jadi sekitar 858 saham tadi bisa kita filter dalam waktu yang sangat singkat menjadi hanya 17 saham. Nah, sisanya sebenarnya tergantung teman-teman semua. Bisa teman-teman mainkan misalkan seperti misalnya teman-teman tidak mau saham yang market cap-nya terlalu kecil misalnya ya. Maka kita bisa ganti dengan setup manual seperti ini. Misalnya saya ketik jadi 500, lalu klik terapkan, maka otomatis sahamnya akan berkurang lagi nih, dari 17 menjadi 16. Nah, kalau misalkan masih dirasa terlalu kecil market cap-nya, ya, lebih senang market cap yang besar, ya silahkan kita ganti lagi di setup manualnya, menjadi misalkan 1 triliun, seperti itu. Ya, nah, maka akan berkurang lagi nih sahamnya jadi 13 saham. Ya, jadi silakan teman-teman utak-atik sendiri parameternya seperti apa sesuai dengan preferensi teman-teman semua. Nah, sekarang langkah selanjutnya seperti apa sih teman-teman semuanya? Biasanya saya akan lakukan seperti ini. Jadi saya pastikan dulu untuk shorting itu sebagai berikut dengan menggunakan short urutkan secara menurun atau descending seperti itu ya. Agar kita bisa mendapatkan kenaikan saham yang paling tinggi itu berada di posisi paling atas, ya.
Nah, dalam list ini berarti kita bisa melihat bahwa kenaikan saham yang terjadi pada PFA, Argo, Rally, NRCA, Wi-Fi, BWPT dan sebagainya itu menempati posisi tertinggi dari screening kita seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal teman-teman melakukan lagi namanya shortlist ya. Jadi memang dalam Uncertain Nickel teman semuanya tidak ada satupun tools yang bisa serta-merta menunjuk kepada satu saham gitu ya. Tools itu hanya bisa membantu kita untuk men-screening saja saham-saham yang memiliki potensi sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Namun tidak akan bisa screening tersebut menunjukkan langsung satu atau dua saham yang langsung dapat kita beli nih ya untuk melakukan trading seperti itu. Jadi tetap dia hanya bisa menampilkan list daripada hasil daripada screening saham, tinggal nanti kita filter lagi. Tinggal kita bikin lagi shortlistnya dari list saham tersebut. Nah, dari 13 saham ini harusnya tidak terlalu susah ya. Tinggal kita lakukan saja shortlistnya yaitu sebagai berikut. Ya, saya tunjukkan misalkan dengan menggunakan chart dari trading view untuk melihat potensi dari masing-masing chart. Kita mulai misalnya dengan PFA terlebih dahulu ya. Nah, berikut merupakan chart daripada PFA ya teman-teman semua. Nah, mungkin juga ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kita menggunakan screening seperti ini, berarti kan kemungkinan besar kita akan terlambat ya. Jawabannya tergantung teman-teman semuanya. Teman-teman kan lakukan setiap hari tuh. Nah, ada yang kadang-kadang bisa melihat bahwa kenaikannya baru sedikit, dan juga kadang-kadang juga bisa menemukan mungkin kenaikan yang sudah tinggi seperti PFA ini. Ya betul, kita memang agak terlambat. Namun jangan khawatir, ya justru ini adalah kesempatan kita. Yang namanya trading saham itu tidak selalu harus masuk dalam gerbong pertama, teman semuanya. Jadi kalau misalkan memang momentumnya sedang kuat, kita masih memiliki kesempatan kok untuk masuk pada gelombang kedua. Jadi kalau kita misalkan menemukan saham memang momentumnya sangat kuat, yang harus kita lakukan adalah kita tinggal menunggu saja pullback atau koreksi teknikal yang wajar di saham tersebut. Nah, kalau misalkan itu terjadi, maka kita bisa memiliki kesempatan untuk bisa entry ke dalam saham tersebut. Seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk masuk ke dalam saham yang sedang ranging naik seperti ini. Karena resiko sekali untuk dibanting oleh pelaku pasar lainnya ya. Resiko sekali untuk didump oleh pelaku pasar lainnya. Jadi lebih baik kalau kita menemukan saham seperti ini, kita tunggu saja dia mengalami pullback dan kita beli di area support yang kira-kira secara risiko itu cukup baik ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk PFA. Nah, saham berikutnya akan kita analisa adalah saham Rally. Jadi mungkin saya tidak contohkan semuanya, teman-teman semuanya silakan dipraktekkan sendiri dan nanti bisa sampaikan hasilnya di kolom komentar ya. Ya, Reliant Sekuritas. Nah, ini juga mengalami lonjakan momentum, namun secara chart ini tidak bagus teman-teman semuanya, cukup berantakan, jadi kita skip saja. Kemudian yang berikutnya yaitu Argo. Nah, ini juga sebenarnya kenaikannya cukup ekstrim, jadi sudah terdapat dua gap besar ya di saham Argo, jadi sebaiknya di skip saja karena kenaikannya sudah terlalu ekstrim dan potensi sekali akan mengalami kejatuhan yang kuat. Nah, kemudian saham berikutnya yaitu NRCA. Ya, ini sebuah saham yang juga cukup fenomenal ya, mengikuti daripada saham SSIA. Dan jika teman-teman memperhatikan screening tadi, di bagian bawah juga ada SSIA. Ya, jadi makanya screening ini sangat bagus sekali untuk kita bisa menemukan saham-saham yang memiliki lonjakan momentum. Jadi artinya terdapat intensi buyer yang sangat kuat di saham tersebut dalam waktu belakangan ini, seperti itu ya. Nah, dalam kasus NRCA sendiri kita harus menunggu dulu ya pullback wajar di saham ini agar bisa entry dengan resiko yang baik. Karena masih terdapat gap besar di sini, jadi sebaiknya kita menunggu koreksinya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah saham Wi-Fi yang juga terdapat pada screening tersebut. Ya, kenaikan Wi-Fi juga cukup bagus. Selamat bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti rekomendasi di advisory dan juga sudah mengikuti ulasan kami di channel Telegram free ya, seperti itu ya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin belum join di channel Telegram free, silakan untuk join, di mana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Nah, jadi sama ya kurang lebih seperti PFA. Kalau model saham seperti Wi-Fi ini ya sebaiknya kita tunggu dulu nih terjadi koreksi pullback bagi yang belum entry. Sedangkan bagi yang sudah entry ya silakan hold saja ya. Karena kalau misalkan Wi-Fi berhasil breakout level all time high-nya, maka tentu story-nya akan menjadi lebih menarik lagi. Oke, kemudian berikutnya kita saham terakhir yang saya contohkan ya, yaitu saham BWPT. Ya kan? Jadi kita menemukan saham-saham yang mengalami lonjakan volume yang luar biasa signifikan. Perhatikan juga volume di sini kan, itu mengalami lonjakan yang signifikan. Artinya memang secara jangka pendek atau di waktu belakangan ini terdapat intensi buyers yang kuat sekali di saham tersebut. Ya, so sangat menarik kita menantikan apakah ada aksi selanjutnya. Nah, itulah tugas kita sebagai trader teman-teman semuanya, kita harus melihat, memantau saham-saham yang memiliki potensi itu. Jangan dilepaskan dulu, jangan buru-buru pindah ke saham lain. Tapi kita perhatikan dulu, kita buat dulu shortlistnya, lalu kita perhatikan bagaimana reaksi harganya, apakah terdapat pullback atau koreksi wajar yang bagus, sehingga kita bisa enter dengan risiko yang lebih baik. Seperti itu ya.
Nah, jadi sekian sharing saya di video kali ini tentang bagaimana cara kita membuat sebuah metode screening yang simple tapi sangat efektif ya untuk kita bisa menemukan saham-saham yang memang memiliki momentum yang kuat dalam waktu yang memang sedang terjadi di belakangan ini seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, saya minta dukungan untuk like, share, subscribe, serta sampaikan ya pendapat teman-teman mengenai edukasi kali ini seperti apa di kolom komentar video. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.